السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله الوحيد الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengaruniakan kita anugerah yang besar, nikmat yang besar. Dengan kita diberikan nikmat iman dan Islam. Nikmat yang akan menjadikan seorang hamba mendapatkan kemuliaan, kesuksesan, kebahagiaan, baik di kehidupan dunia yang sementara hingga kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga dan para sahabatnya. Dan tentunya kita berharap memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk mengamalkan, menghidupkan dan berpegang teguh kepada sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak nanti di yaumil akhir, di yaumil jazaa kita mendapatkan syafatul uzma daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita sama-sama niatkan, azamkan dalam hati kita untuk sama-sama memperbaiki kualitas keimanan ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Hari-hari semakin perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menunaikan atas segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari bagaimana kita perbaiki hubungan kita dengan baginda Nabi Sallam, dengan cara kita menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW, baik sunnah surah, sirah ataupun syarirah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang maha adil, memberikan ketetapan yang sangat adil, bahwasannya setiap hamba Allah akan mendapatkan kebahagiaan manakala dia memiliki ketaatan yang sempurna, mengamalkan agama dengan sempurna, ikut cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa menyelamatkan diri kita baik di kehidupan dunia yang sementara hingga akhirat selama-lamanya, yang bisa menjadikan diri kita bahagia di kehidupan dunia dan akhirat manakala iman kita sempurna, amal kita sempurna. Dan salah satu tolak ukur keimanan seorang hamba ini ada hubungannya dengan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Taubah ayat 18 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Ini merupakan pengakuan keimanan seorang hamba, pengakuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keimanan seseorang. Begitupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis beliau mengatakan, jika kalian menyaksikan seorang bolak-balik ke masjid, maka bersaksilah sungguh dia seorang yang beriman, dia seorang yang mukmin. Dan salah satu golongan dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat itu laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika seseorang ada hubungan baik dengan masjid, dia senantiasa
menunaikan perintah Allah, ikut cara baginda Nabi SAW, sebagaimana salat fardu, senantiasa Nabi contohkan di awal waktu di mana azan dikumandangkan di masjid dengan cara berjamaah, Masya Allah. Ya. Ini merupakan salah satu ciri bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dibuat Nabi dan sahabat-sahabatnya ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Hadirin yang mulia, yang pertama kali dibangun adalah masjid. Kemudian Nabi perintahkan sahabat-sahabatnya untuk menghidupkan amal masjid, meluangkan waktu untuk masjid, menyempurnakan amal di masjid. Sehingga hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid pun menjadi sentral hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya hari ini masjid yang ada di Indonesia, dikatakan kurang lebih ada 1 juta lebih masjid yang ada di Indonesia. Ini merupakan anak cabang daripada Masjid Nabawi. Bagaimana dulu Nabi menghidupkan amal Masjid Nabawi. Bagaimana hari-hari Nabi mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan perkara yang hak kepada umatnya. Sehingga ketika mengajak, menyampaikan, tarbiyah pun datang, ujian pun datang. Begitupun hari yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari di Masjid Nabawi, Nabi dan sahabat buat yang namanya ta'lim wa ta'alum. Hari-hari dibacakan firman Allah, hari-hari dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari di Masjid Nabawi, Nabi SAW mengajarkan orang-orang yang baru masuk itu bagaimana cara sholat yang betul, cara wudhu yang betul. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun Nabi mengajarkan kepada sahabatnya untuk menghidupkan amal masjid dengan amalan zikir dan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Dengan zikrullah, membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghidupkan amal dengan salat-salat sunnah, dengan salat duha, dengan salat qabliyah ba'diyahnya, dengan salat tahajud dan lain sebagainya. Bahkan hadirin yang mulia, begitu banyak fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Nabi SAW ketika seorang beramal dibuat di masjid. Bahkan hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang istiqomah menjaga salat berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya senantiasa berjamaah istiqomah. Dibuat 40 hari saja hadirin. Man sholat lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul kutibal bara'in baru minan nar wa baru minan nifaq. Barang siapa sholat berjamaah karena Allah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratullah bersama imam, takbir pertama bersama imam, maka dia mendapatkan 2 jaminan, 2 kebebasan. Yang pertama bebas dari api neraka, yang kedua bebas daripada sifat munafik. Pertanyaannya hari ini, sudahkah kita yang Allah telah memberikan umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun atau lebih, pernahkah kita punya prestasi untuk mengamalkan 40 hari tanpa tertinggal takbiratullah bersama imam? Karena yang menjamin ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang janjinya tidak akan pernah ingkar, janjinya pasti dibebaskan dari neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. Bahkan hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat duha saja dikerjakan di masjid, maka dia mendapatkan pahala umroh. Dan masjid dulu di zaman Nabi dan sahabat dijadikan sebagai media, sebagai fasilitas untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika pulang berjihad tidak mendapatkan makanan di rumahnya, maka dia datang ke masjid, berwudu dengan sempurna, kemudian melaksanakan sholat sunnah. Pulang ke rumah bertanya kepada istrinya apakah sudah ada makanan, ternyata belum. Datang lagi ke masjid, kembali untuk memperbaharui, memperbaiki daripada wudunya, kemudian memperbaiki sholatnya.
Kembali ke rumah ditanya sampai 3 kali. Akhirnya hadirin yang mulia ketika pulang maka pertolongan Allah datang. Kisaran gandum yang sudah lama tidak menggiling gandum ini mengeluarkan tepung. Ya. Yang akhirnya semua wadahnya diisi, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua wadah sudah terisi, maka ada rasa penasaran daripada Sayyidina Ali. Maka ketika ditengok ternyata kisaran gandumnya hanya terdapat 1 butir gandum saja. Maka dilaporkan kepada Nabi SAW kejadian tersebut. Maka Nabi katakan, wahai Ali, jika kamu tidak tengok itu kisaran gandum, maka sampai hari kiamat kisaran gandum tersebut akan mengeluarkan tepung. Solat daripada sahabat mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bisabri wassalat. Cari pertolongan Allah dengan sabar dan solat. Solat sunnah dibuat di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun hadirin yang mulia, ketika mendapatkan masalah-masalah, maka sahabat-sahabat pun, Nabi pun mengajarkan untuk menyelesaikan masalah dengan salat di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Idza ada amrun faja ila salat, jika mendapatkan masalah maka diperintahkan untuk mendirikan salat. Ya. Fasilitas yang Allah berikan ini bisa dibuat oleh siapapun. Yang tidak bisa melihat seperti saya pun bisa untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di masjid. Apalagi yang sehat. Sholat berjamaah di masjid. Abdullah bin Umi Maktum, sahabat yang buta, minta keringanan dispensasi untuk tidak sholat ke masjid. Karena tidak melihat. Tapi ketika ditanya oleh Nabi SAW, apakah mendengar suara adzan? Naam, dengar. Maka kata Nabi, wahai Abdullah, maka kamu wajib untuk memenuhi suara seruan muazin untuk sholat berjamaah. Lalu bagaimana dengan kita yang masih sehat? Ya. Karena amal yang pertama kali akan dihisab nanti di yaumil akhir, yaitu sholat. Idza sholat sa'ir, apabila sholatnya baik maka akan baik seluruh amalnya. Wa idza fasada sa'ir amali, apabila sholatnya buruk maka amal yang lain pun akan buruk. Maka hadirin yang mulia, ya, kita sama-sama niatkan kembali ke kampung kita, kembali ke komplek kita, kembali ke kampung halaman kita. Buat hubungan baik dengan masjid. Hidupkan amal masjid. Maka dengan amal masjid dihidupkan, keberkahan Allah akan turunkan. Baik dari atas langit maupun dari perut bumi. Masjid ini ibarat kapal Nabi Nuh. Ketika di zaman Nabi Nuh, ketika akan terjadi banjir bandang, maka yang naik ke kapal selamat, yang tidak naik celaka walaupun dia istri dan anak seorang Nabi. Diumpamakan seperti kapal Nabi Nuh. Hari pun kita sama. Ingin selamat dari fitnah yang hari ini terjadi, hadirin yang mulia, perbanyak waktu kita di masjid, buat amal di masjid. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana kita juga pikir, ya, bagaimana amal masjid ini pun hadirin bisa kita bawa ke rumah kita. Bagaimana di rumah kita pun kita hidupkan amal daripada saling mengajak kebaikan kepada keluarga kita, kepada handai tolan kita. Bagaimana di rumah pun kita hidupkan talim. Kenalkan istri anak kita dengan firman Allah, hadis Nabi SAW. Kenalkan anak istri kita dengan janji-janji Allah, nilai-nilai amal, produk-produk akhirat. Sehingga mereka akan mengenal dengan nilai-nilai amal. Sehingga mereka akan menuntut amal kepada suaminya, kepada ayahnya. Hari ini yang terjadi hadirin, kenapa istri anak kita menuntut perkara-perkara dunia? Karena hari-hari yang ditalimkan ini adalah hadirin yang mulia, adalah nilai-nilai dunia. Sehingga istri anak kita ini hanya mengenal nilai-nilai dunia, produk-produk dunia. Tidak mengenal nilai-nilai amal, tidak mengenal produk-produk akhirat. Ini tugas kita untuk menghadirkan produk-produk akhirat, nilai-nilai amal, janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah SAW di dalam rumah kita. Kemudian hadirin yang mulia Allah Ta'ala, bagaimana isi rumah kita dengan amal-amal sunnah. Berbanyak salat-salat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana hadirin yang mulia, Masjid Nabawi pun memberikan contoh bagaimana khidmat dibuat di Masjid Nabawi. Sehingga hadirin yang mulia, sekelas kafir tulen, sekelas Sumamah, sebelum masuk Islam diikat di tiang masjid,
beberapa hari melihat akhlak daripada sahabat, melihat amal sahabat, maka kesan untuk Sumamah dan dia pun akhirnya masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Bani Saqif ketika masuk Islam, mereka mau masuk Islam tapi tidak mau buat amal. Maka Nabi perintahkan untuk mereka datang ke Masjid Nabawi. Dan akhirnya pun mereka datang, berdiam diri, beriktikaf di masjid, melihat amal sahabat, begitu kuat amal ruhani sahabat dan Nabi SAW, maka Bani Saqif pun akhirnya mau mengamalkan agama dengan sempurna. Maka hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya, maknanya bahwasannya masjid bisa membawa kelembutan untuk hati kita. Di masjid akan membuat seorang mudah untuk bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk menangis, mudah untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berhubungan baik dengan masjid, maka sifat malaikat rahmat yang ada di masjid, sifat malaikat yang taat akan menular kepada kita. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini mari kita niatkan, azamkan diri kita untuk istiqomah melaksanakan 5 waktu berjamaah, istiqomah untuk menghidupkan amal masjid, untuk menghidupkan amal rumah, sehingga dengan kita buat amal seperti ini akan menjadi tameng untuk kita terhindar dari fitnah dajjal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita, memberikan taufik hidayah kepada kita untuk istiqomah dalam amal-amal kebaikan, ikut cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min adh-dhikri wa dhikril hakim wa taqabbala minkum tilawatan innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'il muslimin wa muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل أزواج سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وذرية سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والسر وأصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرامك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقعد الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين الصالحين حسن أولئك رافقا. اللهم حببنا إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكفر الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم نعوذ من علم لا ينفع من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.